Oke. Oke lah, kalau begitu tanpa berlama-lama. Udah siap mungkin materinya, Siap, Reseptian? siap, siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita waktu dan tempat kita persilahkan buat Bro Septian. Oke, teman-teman udah kelihatan ya slide-nya ya? Oke, ya. Jadi kalau tadi kan dari Teddy itu ngebahas tentang machine learning gitu kan, sama data science. Nah, kalau di sini sekarang saya kebetulan mau sharing tentang gimana sih salah satu cabang ilmu dari AI yaitu Natural Language Processing, gimana dia bisa berkontribusi terhadap kasus COVID-19 ini gitu. Nah, di sini sebenarnya saya mau ada 3 topik bahasan yang mau saya bahas. Yang pertama itu mulai dari NLP Task and Application. Jadi tas-tas NLP apa aja dan aplikasi apa aja yang biasanya digunakan. Terus yang kedua itu chatbot. Jadi gimana caranya si NLP ini kita utilize biar kita bisa ngembangin aplikasi chatbot dengan baik. Nah terus yang ketiga, gimana sih kalau misalkan kita mau mengaplikasikan si chatbot solution ini buat kasus COVID-19. Oke. Nah, yang pertama NLP Task and Applications. Nah, di sini kan tadi sempat dijelasin sebelumnya sama Teddy bahwa NLP ini salah satu bagian dari artificial intelligence di mana dia beririsan dengan linguistik atau juga ilmu kebahasaan. Nah, sedangkan di NLP-nya itu sendiri kita punya beberapa komponen lagi nih. Terus yang pertama itu NLU atau Natural Language Understanding, itu bagian dari NLP. Ada juga NLG atau Natural Language Generation. Nah, di sini udah ada beberapa contoh task and application-nya. Untuk dari NLP sendiri, tadi juga sempat disebutin sama Teddy. Yang pertama Name Entity Recognition atau NER. Itu gimana caranya suatu mesin bisa mengidentifikasi entitas-entitas dalam suatu teks atau kalimat gitu. Misalkan saya berada di Bandung gitu. Nah, Bandungnya itu kan sebenarnya entitas lokasi. Saya juga entitas orang. Nah, itu name entity recognition itu untuk membedakan entitas-entitas yang ada di suatu teks. Selanjutnya ada machine translation. Machine translation ini berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Mungkin yang paling populernya ya kita juga pakai sehari-hari gitu, machine translation. Yang selanjutnya part of speech tagging ini fungsinya untuk membagi-bagi dari suatu kalimat mana subjeknya, mana objeknya, mana predikatnya. Jadi part of speech-nya di tag masing-masing gitu. Terus ada juga co-reference resolution. Co-reference resolution itu dia memungkinkan menemukan suatu ekspresi atau ucapan dalam sebuah teks gitu yang merujuk ke suatu entitas dengan maksud yang sama. Contohnya gini, misalkan contohnya saya percaya kepada Teddy karena dia sudah berpengalaman. Nah, Teddy dan dia itu kan hal yang sama. Nah, si co-reference resolution ini tuh dia bakalan menemukan ekspresi yang dari suatu kalimat yang merujuk ke satu hal yang sama, begitu. Nah, kemudian salah satu bagian dari NLP, NLU ini satu bagian yang lebih advance lagi daripada NLP, di mana dia kan kalau tadi sebelumnya di slide tadi itu NLP itu beririsan dengan machine learning juga. Nah, machine learning-nya berperan di dalam NLU ini. Contoh-contoh task-nya ada yang pertama classification atau klasifikasi teks. Itu dari suatu teks itu bisa menangkap maksudnya ini teks itu apa sih, bisa diklasifikasikan menjadi label-label tertentu. Dan sentiment analysis yang mirip juga sih seperti yang classification, dia ngeklasifikasikan suatu teks sentimennya apa, positifkah, netralkah, atau negatifkah gitu. Terus ada juga namanya relation extraction. Nah, relation extraction di sini sebenarnya mirip kayak co-reference, cuman dia lebih canggih lagi. Dia bisa tahu
apa ya, ibaratnya relasi-relasi antar entity gitu. Apa belongs to siapa, apa tuh apanya siapa gitu. Kemudian ada namanya summarization atau automated journalism. Nah, ini dia beririsan juga dengan natural language generation karena di summarization ini bisa suatu sistem ini crawling data berita misalkan ya dari beberapa sumber gitu. Nah, nanti dia akan secara otomatis mengumpulkan artikel-artikel atau berita-berita dan juga akan membuat suatu summarize di mana summarize itu tuh ya kesimpulan dari semua artikel yang di crawlingnya gitu. Kemudian juga ada Q&A. Nah, Q&A ini juga salah satunya bisa diaplikasikan menjadi chatbot. Tapi karena ini berisian dengan text generation, berarti Q&A itu jawaban dari Q&A itu sebenarnya sistemnya yang mengenerate gitu, bukan manusianya yang menentukan. Nah, nanti saya bahas lebih lanjut. Yang terakhir ada text generation ya, ini suatu sistem bisa nge-generate suatu teks berdasarkan konteks tertentu. Misalkan kita ngasih konteks ke sistemnya, saya sedang presentasi tentang NLP. Nah, nanti si sistemnya bisa nerusin lagi gitu, membuat kalimat seterusnya. Terus juga ada sebenarnya task dan application yang berdekatan ya dengan NLP, tapi dia sebenarnya di luar NLP. Contohnya automatic speech recognition, jadi memungkinkan sistem untuk mengenali ini yang sebenarnya yang berbicara itu siapa. Terus ada text to speech, mengubah bentuk dalam bentuk teks menjadi speech, itu juga sudah banyak aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke si chatbot itu sendiri. Sebenarnya kalau kita ngomongin chatbot, kita ada beberapa tipe nih chatbotnya. Nah, tipe-tipe chatbot ini sebenarnya bisa kita bagi berdasarkan dua hal. Jadi chatbot itu ada beberapa tipe. Nah, yang pertama kita bisa kategorikan berdasarkan conversational domain, ini yang vertikalnya ya. Berarti. Nah, di conversational domain ini ada closed domain dan open domain. Closed domain itu di mana suatu chatbot dia memiliki cakupan yang terbatas. Cakupan yang terbatas itu maksudnya suatu chatbot itu tuh dibangun atau di-develop untuk menyelesaikan suatu suatu permasalahan tertentu. Nah, bedanya dengan open domain itu dia chatbotnya lebih dia nggak punya domain spesifik. Dia bisa bicara tentang apapun gitu. Kayak contohnya misalkan yang mungkin teman-teman udah tahu ya SimSimi gitu kan ya. SimSimi itu contoh chatbot open domain sebenarnya. Nah, kalau yang dari sisi ini yang horizontal ada response generation. Nah, ini kalau kita bagi chatbot menjadi dari sisi response generation ada kebagi tiga. Yang pertama jadi ada role based, terus ada retrieval based, ada generatif. Bedanya apa? Yang role based itu di mana suatu chatbot dia tuh input dan outputnya strict banget gitu. Kayak inputnya tuh harus spesifik dan nanti ada di dalamnya di sistemnya ada rule yang menentukan kalau misalkan mendapatkan input tertentu harus menjawab seperti apa. Itu udah ada kayak semacam rule-nya di belakangnya. Itu untuk yang rule based. Contoh paling gampangnya mungkin kalau teman-teman pernah main werewolf pakai bot yang ada di Telegram. Nah, itu sebenarnya chatbot yang rule based. Jadi dia akan melakukan suatu action tapi harus spesifik inputnya. Yang kedua ada retrieval based. Nah, retrieval based ini mirip sebenarnya kita juga chatbotnya udah punya rule-nya, cuman bedanya chatbot bisa mendapatkan input yang lebih bebas. Nah, jadi inputnya nggak harus keyword-keyword yang ditentukan sebelumnya, tapi kita training dulu gitu. Jadi nanti si chatbotnya akan bisa memahami input dari user yang lebih bebas tulisannya. Yang terakhir ada generatif. Nah, ini generatif ini yang paling canggih bisa dibilang ya. Jadi baik itu inputnya maupun outputnya itu dia opsinya unlimited lah bisa dibilang. Dari mulai inputnya dia bisa mengenali berbagai macam input dan outputnya pun bukan kita yang menentukan, tapi nanti chatbotnya yang akan mengenerate teks outputnya gitu. Nah, chatbot yang mau kita bahas di sharing kali ini ada di sini, yaitu di
dia closed domain dan retrieval based. Dan area ini juga adalah yang apa ya, chatbot yang paling banyak digunakan di berbagai macam industri gitu. Contohnya ya di kesehatan juga bisa digunakan. Kenapa? Karena dia pertama closed domain, jadi dia bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Yang kedua dia retrieval based, jadi meskipun closed domain tapi juga inputan dari usernya tuh bisa nggak harus strict gitu. Makanya ini paling banyak diaplikasikan sebenarnya untuk yang retrieval based ini. Oke, nah selanjutnya komponennya. Nah, berarti karena kita pakai yang retrieval based, kita pakai machine learning, ya otomatis berarti kan kita harus komponen yang pertama yang paling utama yaitu NLP. Kita harus menggunakan metode-metode NLP di sana supaya inputan dari user kita bisa mengerti si chatbotnya. Nah, yang selanjutnya juga yang nggak kalah penting yaitu conversational modeling. Nah, karena si chatbot ini tuh kita merancangnya untuk menyelesaikan suatu masalah, oleh karena itu kan sebenarnya harus ada flow-nya ya, flow-nya mulai dari start gitu, terus nanti chatbotnya meminta inputan dari user, kemudian usernya membalas sesuai yang diminta gitu-gitu. Nah, di situ harus ada modelingnya. Jadi gimana caranya kita memodelkan conversation yang biasa disebut conversation flow itu ke dalam bentuk sistem yang akan nantinya merespon secara otomatis. Nah, yang ketiga itu ada copywriting atau conversational design. Conversational design ini lebih ke arah supaya user experience ketika user berinteraksi dengan chatbot itu nggak kerasa kayak dia ngomong sama robot gitu. Dia nggak kerasa ngomong sama robot, tapi user experience-nya bagus gitu. Nah, tapi untuk sharing kali ini, saya mau bahasnya dua hal aja. Yang pertama NLP sama conversation modeling-nya. Nah, pertama mulai dari NLP-nya. Nah, sebenarnya NLP apa sih yang dipakai buat kita bikin suatu chatbot yang retrieval based dan closed domain? Sebenarnya cuma dua task ini sih yang paling penting ya, dan yang paling banyak digunakan. Yang pertama itu text classifier, tentu saja. Jadi supaya supaya bisa mengenali maksud dari inputan user. Dan juga word tagger. Kenapa word tagger ini penting? Karena juga supaya bisa mengekstrak atribut-atribut yang disampaikan oleh si usernya gitu. Nah, untuk pemodelan si conversational flow-nya sendiri, salah satu approach yang paling cocok digunakan untuk merepresentasikan atau memodelkan suatu percakapan itu salah satunya dengan menggunakan finite state machine. Karena finite state machine ini ibaratnya bisa menggambarkan suatu alur pembicaraan gitu. Nah, di sini komponen-komponen finite state machine itu ada pertama ada yang bulat-bulat ini ada namanya state. Nah, di sini yang hijau initial state, yang ini state biasa, yang abu-abu, dan yang abu-abu tua itu end state. Nah, itu yang state yang bulat-bulat. State itu kalau di chatbot merepresentasikan nanti aksi-aksi yang akan dilakukan si chatbotnya gitu. Nah, terus yang panah-panahnya ini itu adalah transition-nya. Nah, di transition-nya ini kita mengimplementasikan NLP-nya. Jadi misalkan contohnya nih, langsung ke contoh aja biar gampang. Contoh ini chatbot untuk beli pulsa gitu kan. Nah, kita ngetrain NLP pakai teknik text classifier supaya bisa mengenali kalimat ini nih, mau beli pulsa dong. Nah, nanti di finite state machine-nya, di transition-nya, karena oleh NLP-nya diklasifai sebagai dia intent mau beli pulsa, makanya dia menjadi trigger yang mengaktifkan antara state 1 berpindah ke state lainnya gitu. Dan seterusnya. Nah, enaknya lagi pakai finite state machine, itu jadi kita bebas merancang gimana bentuk state-nya, bentuk flow-nya, supaya botnya juga user experience-nya bagus. Contohnya misalkan kita usernya bilang beli pulsanya yang 10.000 dong gitu. Berarti kan kita nggak harus nanya amount-nya dulu kan. Bisa langsung kita ke confirmation dan yang 10.000-nya tadi menggunakan word tagger supaya nanti bisa diproses di belakang gitu. Sampai melakukan suatu action tertentu gitu. Nah, terus untuk yang dia nge-transisi panah ke dirinya sendiri itu sebagai pencegahan kalau misalkan usernya menginputkan sesuatu yang di luar dari
kemampuan chatbotnya. Karena kan yang namanya chatbot ya pasti inputan dari usernya tidak terbatas gitu kan. User bisa mulai dari cara ngetiknya beda, mulai dari penggunaan bahasanya beda, tanda bacanya beda gitu kan. Bisa dibilang inputnya susah itu, almost impossible to predict gitu. Makanya kita harus ada penanganannya supaya ketika user inputnya ngaco ya kita chatbotnya bisa tetap nge-handle gitu. Nah, masuk ke topik yang terakhir nih yang paling mungkin ini menarik juga nih. Tadi kan sebenarnya sama Teddy sempat dibahas juga mengenai machine learning for health, itu salah satunya adalah risk assessment. Nah, sebenarnya kita bisa mengimplementasikan si natural language processing ini sebagai membuat suatu chatbot solution untuk topik coronavirus ini, yaitu risk assessment. Gimana caranya? Nah, pertama risk assessment kan tadi sempat dijelasin juga kan, bahwa risk assessment itu kayak menilai seseorang itu sebenarnya resiko dia terkena virus COVID-19 ini tuh low, medium kah, atau high gitu. Nah, sebenarnya kan ada parameter-parameter atau variabel yang harus di assess gitu kan. Nah, ini untuk contoh aja, kita pakai di sini 3 variabel. Yang pertama, apakah orang tersebut mempunyai simptom gitu. Ini sebenarnya bisa bentuk pertanyaannya yes no question aja. Terus yang kedua, variabel kedua, is the environment exposed to COVID-19 virus? Yang ketiga, apakah orang tersebut sudah pernah membuat kontak fisik dengan orang yang terkena COVID-19 ataupun pasien COVID-19 gitu kan. Nah, kita pengen assess apakah seseorang tersebut berdasarkan info tersebut, resiko tertularnya apakah rendah, sedang, apa tinggi gitu kan. Nah, untuk membuat risk assessment itu, kita sebenarnya punya 2 cara kan sebenarnya. Bisa ada 2 pendekatan. Yang pertama itu kita bikin satu classifier aja dengan risk atau resiko itu sebagai labelnya. Maksudnya apa? Jadi kita bikin classifier yang nantinya menentukan bahwa input user ini tuh ternyata risk-nya low gitu secara langsung gitu. Jadi dari suatu input langsung dikasih tahu oh ini low. Dari input yang lain oh misalkan ini medium gitu. Itu approach yang pertama. Ataupun ada approach yang kedua. Approach yang kedua itu kita bikin 3 classifier-nya untuk masing-masing variabel. Nah, di sini kita bikin 3 yaitu untuk apakah nge-classify apakah dalam suatu kalimat itu dia tuh menunjukkan simptom. Yang kedua, apakah di kalimat tersebut orang tersebut terpapar COVID-19 di lingkungannya. Dan yang ketiga, apakah di suatu kalimat tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut berkontak fisik dengan orang yang positif COVID-19 gitu. Nah, approach mana yang sebenarnya approach dua-duanya ini sah-sah saja gitu kan ya. Tapi yang lebih cocok digunakan untuk chatbot sebenarnya approach yang kedua. Nah, kenapa? Kita kasih pakai contoh. Nah, misalkan contoh dari statement dari usernya, misalkan nantinya kayak gini kan. Saya seminggu lalu pergi ke Jakarta, sekarang merasa agak demam, tenggorokan juga sedikit sakit. Nah, dari satu kalimat ini, kalau misalkan kita mau analyze langsung risk-nya kan ada satu variabel yang hilang gitu. Kita udah punya 2 nih. Nah, yang pertama itu yang environment. Environment-nya ini udah ada, dia pergi ke Jakarta. Oh, berarti dia environment-nya dia terpapar oleh COVID-19. Nah, yang kedua misalkan di sini yang udah bisa diprediksi diklasifikasi juga simptomnya gitu. Simptomnya udah ada nih demam, tenggorokan, sakit gitu. Dia udah ke classify. Tapi yang ketiga ini masih missing nih, masih kurang nih. Nah, kenapa kita pakai approach yang kedua supaya chatbotnya bisa nanya lagi gitu. Chatbotnya tahu apa informasi yang kurang gitu. Nanti chatbotnya bisa bertanya lagi ke usernya sehingga ketiga informasinya lengkap dan juga bisa memberikan risk assessment yang baik gitu. Nah, untuk conversation flow-nya sendiri, ini salah satu conversation flow-nya yang bisa dibuat itu seperti ini bentuknya. Mulai dari initial state, itu nanti misalkan nih contohnya botnya bakalan nanya, oke, sekarang coba jelaskan kondisi kamu kayak gimana gitu-gitu. Nah, nanti kan user ngomong nih, misalkan ya yang tadi gitu, ngomong, dan di state selanjutnya dia bakal ngecek gitu. Ngecek apakah input dari user itu sudah memenuhi semua variabelnya atau belum,
Kalau sudah ya berarti bisa langsung show result-nya. Kalau belum dia bakalan masuk ke state yang ini gitu. Masuk ke ask missing parameter gitu untuk menanyakan kembali variabel yang kurang. Dan nggak lupa juga siapa tahu nih orangnya pas ditanya apa jawabnya apa, jadi kita harus selalu pakai apa ibaratnya self transition ya, yang sebagai pencegahan input yang tidak dikenali gitu. Nah selanjutnya ya kalau udah berarti nanti ditunjukkan resultnya dan sampai ke akhir gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, nggak panjang lebar karena mungkin waktunya juga terbatas. Jadi untuk sebagai kesimpulannya, di sini yang bisa ditarik ada 3 ya. Yang pertama itu most chatbot, ya chatbot pada umumnya yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah itu pasti harus closed domain dan retrieval based. Sebenarnya bisa rule based, cuma kalau rule based pasti user experience-nya kurang gitu. Yang paling baik, yang paling optimal, yang paling banyak digunakan itu closed domain dan retrieval based. Terus common NLP task used in chatbots, ya yang tadi task yang digunakan di chatbot itu sebenarnya cuma secara umum cuma 2 gitu. Yang pertama text classifier, yang kedua word tagger, dan yang ketiga kita bisa sebenarnya merancang suatu solusi chatbot yang mengutilize kemampuan NLP untuk berkontribusi terhadap topik yang sedang hangat ini COVID-19, yaitu salah satunya dengan menggunakan risk assessment. Oke, mungkin segitu aja materinya. Mungkin dikembalikan ke Rahmat ya, Rahmat.